Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan diangkat kedua tangan kalian. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam, jenis-jenis pekerjaan, dan menggambar kreasi dan 3 dimensi. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, menggambar kreasi dan 3 dimensi. Nah, anak, kita masuk ke jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu apa ya, anak? Pekerjaan itu apa ya? Pekerjaan adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis ya. Ini geografis ya anak ya. Guru kurang geografis suatu tempat. Karena setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda, maka jenis pekerjaan yang terdapat pun berbeda pula dengan daerah sekitarnya. Hari ini kita bisa ingat kembali bahwa bentang alam di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, sebelum kita masuk pada jenis-jenis pekerjaan di berbagai bentang alam, kita ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non hayati, itu adalah sumber daya alam yang sifatnya tidak hidup, bisa tanah, air, udara, dan sumber energi ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam hayati, itu adalah sumber daya alam yang sifatnya hidup ya, merupakan makhluk hidup. Kalau di sini ada hewan dan tumbuhan. Kenapa manusia tidak termasuk sumber daya alam? Karena manusia termasuk sumber daya manusia ya, anak-anak ya. Yuk kita lihat. Nah, kita sudah tahu sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kita masuk ke bentang alam. Bentang alam yang ada di Indonesia, yang pertama ada dataran rendah. Jenis pekerjaannya, karena dataran rendah itu mempunyai ciri-ciri khas, yaitu daerahnya banyak hujan, kemudian panas, sehingga yang cocok adalah pekerjaannya di sana adalah sebagai petani. Karena airnya banyak, maka kalian bisa lihat di sana anak-anak ya, banyak orang sedang menanam padi, terus di bawahnya banyak banget airnya, itu menunjukkan bahwa airnya banyak. Kemudian sebagai peternak yang cocok karena daerahnya penuh dengan air, maka akan banyak sekali rumput-rumput hijau, sehingga cocok sekali dengan pekerjaan di bidang peternakan. Biasanya adalah kambing, sapi, kerbau, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah pekerja industri ya, karena daerah industri biasanya membutuhkan daerah-daerah yang datar rendah, sehingga memudahkan untuk mengalirkan limbah-limbah ya. Itu seperti kalau kita lihat di sini ada gambar orang sedang menjalankan mesin anak-anak ya, itu sebagai pekerja industri.
Yang keempat adalah berkebun tebu. Biasanya memang kalau perkebunan tebu itu adanya di dataran rendah. Kemudian yang kelima adalah pedagang. Pedagang ini pada umumnya ya anak-anak ya, pedagang secara keseluruhan. Kalau di sini ada pedagang sayuran, pedagang biasanya ada pedagang buah-buahan dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke dataran tinggi. Dataran tinggi yang pertama adalah petani teh. Ini karena tanahnya berundang-undang anak ya, itu miring, maka di sini cocok banget dengan tanaman teh dan suhunya itu sejuk. Biasanya ada teh, kopi, cengkeh, itu bagus banget di daerah dataran tinggi anak-anak ya. Kemudian petani sayuran itu juga cocok. Biasanya yang ditanam di sana itu ini sayur wortel, itu banyak banget di daerah dataran tinggi anak-anak ya. Kemudian ada juga menyewakan villa, karena di daerah sejuk biasanya banyak banget orang berwisata anak-anak ya. Nah anak-anak, sekarang masuk ke pantai. Di daerah pantai, pekerjaan yang cocok adalah sebagai nelayan, karena udah di pinggir pantai jelas banget, karena di pinggirnya dekat dengan laut, itu pasti mencari ikan biasanya seperti itu. Kemudian petani garam, petani kelapa, seperti terlihat di gambar di sini, ada banyak pohon kelapa dan sampingnya itu biasanya ini penyewa atau menyewakan alat-alat pelampung anak-anak ya di sana. Di gambar atas juga itu petani garam, itu biasanya ada di pinggir pantai ya anak-anak ya, karena dekat dengan laut, memudahkan orang mengambil air yang memasukkan ke daerah yang akan dibuat garam. Kemudian pedagang souvenir. Souvenir di sini souvenir yang berhubungan dengan kelautan anak-anak tentunya, seperti kerang dan seterusnya. Nah anak-anak, kalau dilihat dari penjelasan tadi, mungkinkah di daerah dataran tinggi pekerjaannya sebagai nelayan? Betul, nggak mungkin. Kenapa begitu? Karena di daerah dataran tinggi nggak ada laut, jadi nggak mungkin orang bekerja sebagai nelayan. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke menggambar kreasi. Menggambar kreasi adalah menggambar sesuai dengan imajinasi seseorang. Kalau menggambar kreasi ini sesuai dengan pemikiran kita, apa yang ada di pikiran kita tuangkan, namanya menggambar kreasi. Sebelum menggambar ada hal-hal yang harus kita pelajari, kita tentukan dulu. Yang pertama adalah menentukan tema. Sebelum kita menggambar, kita harus berpikir dulu, Kak, saya harus menggambar apa gitu. Kemudian yang kedua, siapkan alat dan bahan. Alat ini bisa pensil, kemudian krayon, penghapus dan seterusnya. Kemudian gambarlah sketsa dari objek ya anak-anak, ini objek ya, bukan objek yang akan digambar. Sketsa mungkin kalau menggambar orang itu kalian bisa buat dulu kepalanya, garis dan seterusnya. Kemudian proporsi atau perbandingan ukuran gambar harus tepat. Artinya di sini proporsi atau perbandingan, kalau kambing dengan lembu atau sapi tentunya beda anak-anak, jangan sampai salah itu ya. Kalau nanti kalian bisa, kalau itu jadi kesalahan, kenapa? Kalau sapi ukurannya kecil, kambing besar, lah itu namanya tidak proporsional ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima adalah pilihlah warna yang sesuai dengan gambar atau objek. Astagfirullah, maaf ya anak-anak ya. Sesuai dengan objek benda. Artinya kalau laut itu warnanya biru, nggak ada laut nanti warnanya hitam, nah itu lain, itu ya, itu pengecualian ya anak-anak ya. Nah, kita masuk ke gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah menggambar suatu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang anak-anak, kalian sudah jelas semuanya? Apa ada pertanyaan? Bagus. Kalau nggak ada, kita masuk ke cara menjaga kelestarian. Anak-anak,
sumber daya alam yang ada di dunia ini supaya tetap lestari dan dapat kita gunakan terus-menerus, kita harus menjaganya dengan baik. Seperti tadi telah dikatakan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup kita. Karena kebutuhan hidup selama kita hidup, maka kita akan membutuhkan sumber daya alam itu. Supaya tetap lestari, kita tetap bisa menggunakan dengan baik, kita harus jaga. Bagaimana caranya? Kalau untuk tanah, air bisa kalian tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah ke tanah ataupun ke sungai. Kalau untuk tumbuhan, kalian tidak boleh menebang pohon sembarangan. Udara, berarti kalian harus mengurangi polusi udara. Makanya biasanya kalau di daerah-daerah perkotaan itu banyak banget polusi, biasanya tumbuhan harus lebih banyak karena tumbuhan itu membantu menyerap karbon dioksida. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bagus, sudah jelas semua. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan 2 jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, tuliskan sumber daya alam yang digunakan pada pekerjaan tersebut. Maksudnya sumber daya alam yang digunakan pada pekerjaan yang telah kalian sebutkan tadi. Contoh, umpamanya pekerjaannya sebagai penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng itu SDA-nya apa yang digunakan? Itu kalian tuliskan. Kemudian yang ketiga, lengkapi tabel buku paket halaman 16 tema 4D. Yang keempat, buatlah satu gambar kreasi dan gambar 3 dimensi dengan tema jenis pekerjaan yang kalian cita-citakan. Maksudnya anak, kalau kalian bercita-cita sebagai dokter, apa yang terlintas di benak kalian? Pastinya kan seorang dokter itu pekerjaannya di rumah sakit. Itu yang terlintas, ya kan? Itu namanya nanti akan tertuang gambar kreasinya di sana. Kemudian gambar 3 dimensinya apa? Berarti kalau rumah sakit berarti ada bangunannya seperti itu. Itu nanti jadi 3 dimensi. Jangan lupa ya, kalau 3 dimensi itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.